Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisa Indriani, NIM 07031282429184. Di sini saya akan mempresentasikan tugas esai yang mengangkat tema skill komunikasi bagi politisi. Salah satu tokoh politik yang saya angkat adalah Ibu Susi Pujiastuti. Judul esai saya adalah Komunikasi Autentik dalam Politik, Susi Pujiastuti sebagai contoh politisi masa kini. Pada pendahuluan, saya sedikit menjelaskan tentang betapa pentingnya komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia dan erat kaitannya dengan dunia politik. Lalu di sini saya juga mengambil kutipan dari Miriam Budiarjo tentang komunikasi politik, yang mana fungsi dari partai politik yaitu untuk menyalurkan beraneka ragam pendapat maupun aspirasi dari masyarakat serta mengatur aspirasi tersebut sedemikian rupa. Komunikasi politik juga menjadi wujud dari penggabungan kepentingan, perumusan kepentingan yang berguna untuk memperjuangkan kebijakan publik. Lalu ada kata autentik yang berarti persamaan dari kata asli, nyata, valid, atau reliable. Di sini saya mengambil kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Autentik berarti dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Istilah autentik sebenarnya digunakan sebagai sebuah penilaian yang bermakna sebagai pengukuran, pengujian, atau evaluasi, yang mana dapat kita simpulkan bahwa komunikasi politik yang autentik berarti sebuah komunikasi dalam konteks politik yang jujur, transparan, dan tulus. Dalam komunikasi politik, pesan yang disampaikan oleh aktor politisi benar-benar mencerminkan nilai, prinsip, dan kepentingan dengan sebuah pembuktian nyata tanpa adanya manipulasi atau pemalsuan informasi. Komunikasi adalah senjata utama dalam dunia politik, di mana seorang politisi tidak hanya dituntut untuk menguasai substansi kebijakan, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Tokoh politik yang menunjukkan kemampuan tersebut yaitu Ibu Susi Pujiastuti, seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2019 silam. Dengan gaya komunikasinya yang unik, beliau berhasil membuktikan bahwa seorang pemimpin dapat menjadi efektif dengan melakukan sebuah pendekatan komunikasi yang otentik dan menjadi salah satu politisi wanita yang cukup disegani dalam masyarakat. Lalu pada bagian isi, saya mengambil topik komunikasi sebagai alat kepemimpinan, di mana di era modern, citra publik ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi baik secara langsung maupun dalam media. Politisi yang mampu berbicara dengan percaya diri, empati, dan kejelasan cenderung lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Namun komunikasi politik bukan hanya sekadar berbicara. Mendengarkan juga merupakan bagian penting dari komunikasi. Seorang politisi yang baik harus mampu mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan menjadikan sebagai dasar dalam rumusan kebijakan. Ibu Susi Pujiastuti adalah contoh politisi yang mampu menguasai aspek-aspek ini. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau sering menyampaikan berbagai kebijakan strategis dengan memperlakukan pemberantasan aksi illegal fishing dan perlindungan ekosistem laut, yang mana bukan hanya sekadar omong kosong belaka tetapi dilaksanakan melalui sebuah tindakan yang nyata. Lalu ada efek dan dampak gaya komunikasi autentik Ibu Susi. Kemampuan komunikasinya yang luar biasa, di mana terletak pada gaya komunikasi yang apa adanya, sederhana, tidak terjebak kepada formalitas berlebihan demi mendapatkan simpati masyarakat dan pencitraan semata, namun tetap mencerminkan kompetensi tinggi dengan bukti nyata. Gaya komunikasinya yang sederhana namun penuh makna. Beliau menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dicerna oleh masyarakat awam, bahasa yang lugas dan mudah dipahami, yang mana gaya komunikasinya ini memungkinkan pesannya dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu contoh kata yang paling terkenal adalah kata tenggelamkan, yang mana ini merupakan salah satu slogan yang paling terkenal dari beliau, yang ia gunakan untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas illegal fishing.
Lalu pemanfaatan media sosial sebagai media politik masa kini. Susi Pujiastuti merupakan salah satu politisi yang cukup sukses memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi, di mana ia cukup trending melalui platform seperti Twitter dan Instagram. Beliau secara aktif sering berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan berbagai kebijakan, dan memberikan edukasi tentang berbagai isu-isu kelautan. Sebagai contoh, Ibu Susi sering mengunggah foto dan video yang menggambarkan kegiatannya sehari-hari, seperti meminum kopi di tepi pantai atau melakukan aktivitas di mana sedang mengendarai pesawat pribadinya. Namun konten-konten ini tidak menuai hujatan sama sekali, karena tujuan konten ini bukan untuk sekadar pamer seperti tokoh politisi lain, namun untuk memberikan gambaran kepribadiannya yang khas, autentik, namun tetap sederhana. Konten yang ia bagikan tidak menuai hujatan masyarakat, melainkan memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang membumi, dekat dengan rakyat, dan malah disegani serta menjadi panutan bagi masyarakat. Lalu, keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Salah satu aspek yang paling menonjol pada beliau yaitu keberaniannya untuk berbicara jujur dan apa adanya. Bahkan ketika harus menghadapi kritik dan kontroversi, beliau tidak ragu dan tidak takut untuk mengungkapkan pandangannya, baik pada forum nasional maupun internasional. Sebagai contoh, dalam berbagai kesempatan, beliau dengan tegas menyoroti kerusakan ekosistem laut akibat praktik illegal fishing dan penggunaan alat tangkap yang merusak. Meskipun pandangannya seringkali menuai ketidaknyamanan dan dianggap terlalu kasar atau tidak sesuai dengan standar formalitas birokrasi, beliau tetap teguh pada pendirian dan gayanya yang menunjukkan keaslian dan keberanian merupakan nilai penting dalam sebuah kepemimpinan. Lalu, sikapnya dapat menjadi sebuah contoh bagi politisi lain. Hal yang dapat dipetik ialah seperti gaya komunikasinya yang asli, lugas, dan cukup konsisten, cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik. Lalu pesan yang disampaikan haruslah sederhana dan mudah dipahami, namun harus tetap efektif dalam mempengaruhi opini publik. Kemudian keberaniannya yang jujur berbicara apa adanya dan menghadapi berbagai kritik yang ada merupakan bagian penting dari sebuah kepemimpinan dalam mengambil sikap maupun tindakan. Dan terakhir adalah bagaimana beliau memanfaatkan sosial media untuk menjangkau audiens yang lebih luas, juga menyampaikan berbagai informasi dan pesan yang bermanfaat. Dan yang terakhir pada bagian penutup, berisi kesimpulan, yang mana dapat kita simpulkan bahwa skill komunikasi dalam dunia politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik bagi setiap politisi untuk membangun kepercayaan dan legitimasi masyarakat. Beliau membuktikan bahwa komunikasi yang lugas dan tegas ini serta autentik mampu membawa dampak besar, di mana baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun dalam membangun citranya yang positif dalam masyarakat. Gaya komunikasinya yang unik ini menjadi sebuah teladan bahwa keberhasilan politisi tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu disampaikan melalui komunikasi dan penyampaian yang bijak. Di tengah tuntutan kritis masyarakat, politisi juga dapat belajar dari beliau bahwa untuk berkomunikasi dengan kejujuran, keberanian, dan fokus pada kepentingan serta mendengarkan aspirasi dari rakyat. Baik, mungkin cukup sampai di situ presentasi tugas esai yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, mungkin cukup sampai di situ presentasi esai yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.